Indah. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan salam dari seluruh jemaat GKMI Kudus, Gereja Kristen Muria Indonesia Kudus, tempat saya melayani sebagai gembala jemaat. Kiranya pelayanan firman yang dipercayakan kepada kami untuk kami sampaikan pada kesempatan ini menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari kita satukan hati kembali di dalam doa, kita mohon Tuhan mengaruniakan kebenarannya kepada kita. Bapa yang maha baik, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah agar oleh karya pencerahan dari Roh Kudus-Mu, kami dapat bersama-sama memahami kebenaran-Mu. Dan oleh karya pembaruan oleh Roh Kudus-Mu, kami boleh mengalami penyegaran, pembaruan, dan pembentukan yang terus memproses kami menjadi semakin serupa dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Khususnya sesuai dengan tema kami pada hari ini dalam kaitan dengan pekerjaan kami. Kami boleh menjadi saksi Tuhan yang efektif dalam pekerjaan yang kami tekuni setiap hari. Tolonglah hamba-Mu ini ya Bapa, agar hamba kembali oleh karya pimpinan Roh Kudus-Mu dapat menjelaskan firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tema kita adalah pekerjaanku, misiku. Saya mengajak kita untuk membuka surat 1 Korintus pasal 7 ayat 17 sampai 24. 1 Korintus pasal 7 ayat 17 sampai 24. Saya akan bacakan. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seseorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Kalau seseorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Apakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan adalah orang merdeka, milik Tuhan. Demikian pula orang merdeka yang dipanggilnya adalah hamba Kristus. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mau merenungkan firman ini siang malam dan melakukan pesan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, menurut kalender atau tahun gereja, saat ini gereja, Bapak, Ibu, dan saya, kita semua berada di masa biasa, ordinary season, atau minggu-minggu biasa. Tahun gereja itu terdiri dari 7 musim. Yang pertama adalah musim atau masa Advent, masa penantian akan kedatangan Tuhan. Lalu diikuti dengan masa Natal, kelahiran Tuhan. Selanjutnya masa Epifani, masa kanak-kanak Tuhan. Dan masa sebelum Tuhan terjun dalam pelayanan publik. Dilanjutkan dengan masa Prapaskah, masa Paskah.
lalu masa Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Nah, sejak masa Pentakosta sampai kembali nanti ke masa Advent, ini yang disebut sebagai masa biasa, ordinary season, ordinary weeks. Ini sebetulnya adalah cerminan dari masa gereja. Sejak turunnya Roh Kudus sampai kapan? Sampai Tuhan datang kembali. Ini masa biasa. Dengan kata lain, masa biasa adalah masa kesaksian gereja. Kesaksian melalui apa? Kesaksian melalui kebiasaan kita sehari-hari. Maka disebut sebagai ordinary season. Lewat kebiasaan kita sehari-hari. Apa yang biasa kita lakukan setiap hari. Allah mau kita mempersaksikan Injil Kerajaan. Allah mau gereja menjadi tanda kerajaan itu. Tanda bahwa pemerintahan Allah telah hadir di tengah dunia dan sedang menuju klimaksnya. Salah satu yang biasa kita lakukan setiap hari adalah bekerja. Itu sebabnya tema kita hari ini adalah pekerjaanku, misiku. Lewat pekerjaan kita yang biasa kita tekuni setiap hari, Allah mau kita mempersaksikan pemerintahan Allah atas segala sesuatu. Karena itu pertanyaan yang akan kita renungkan dalam pelayanan firman pagi ini adalah ini. Bagaimana kita sebagai orang Kristen seharusnya memandang dan menyikapi keadaan kita? Dalam hal ini terkait dengan pekerjaan kita. Bagaimana sebagai orang Kristen saya memandang dan menyikapi pekerjaan yang setiap hari saya tekuni. Ya. Pertanyaan ini juga yang dipikirkan dan dijawab oleh Rasul Paulus dalam nas kita hari ini. 1 Korintus pasal 7 ayat 17 sampai 24. Prinsip yang Paulus kemukakan untuk menjawab pertanyaan tadi adalah tetap hidup atau tinggal dalam keadaan seperti pada waktu kita dipanggil. Tetap hidup atau tinggal dalam keadaan seperti pada waktu kita dipanggil. Di ayat 17, 20 dan ayat 24 prinsip ini dinyatakan. Di ayat 18 sampai 19, prinsip itu dinyatakan atau diterapkan pada keadaan bersunat atau tidak bersunat, atau pada status keagamaan seseorang. Ya, yang bersunat biarlah tetap bersunat. Yang tidak bersunat tidak perlu disunat. Itu prinsip tetap hidup atau tinggal dalam keadaan seperti pada waktu kita dipanggil. Kita tidak akan bicara itu karena tidak terkait dengan tema kita. Nah, kita akan mau bicara khususnya ayat 21 sampai 23 ya. Di ayat 21 sampai 23 prinsip tetap hidup atau tinggal dalam keadaan seperti pada waktu kita dipanggil itu diterapkan pada keadaan hamba atau orang merdeka. Dengan kata lain, prinsip itu diterapkan pada status sosial. Termasuk di dalam status sosial adalah pekerjaan. Di dalam sosiologi, pekerjaan kita, pekerjaan saya misalnya sebagai seorang pendeta, pekerjaan Bapak Ibu, ada yang bekerja di perusahaan, ada yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, atau pekerjaan profesional lainnya, itu termasuk di dalam status sosial. Ya, jika keadaan hamba atau orang merdeka di zaman Rasul Paulus itu tergolong sebagai ascribe status. Status yang diperoleh sejak lahir. Kalau dia lahir dalam keluarga hamba atau budak, maka menurut kelahiran status sosialnya adalah hamba. Jadi ascribe status. Nah, maka kita lihat lebih jauh pekerjaan kita itu tergolong kepada yang disebut sebagai achieve status. Ya, status yang kita peroleh melalui usaha atau kerja keras. Kita belajar sampai jenjang pendidikan yang setinggi-tingginya.
lalu dengan modal gelar akademis yang kita berhasil raih, achieve ya, menjadi seorang sarjana, menjadi seorang magister, atau menjadi seorang doktor, yaitu achieve status. Kita mendapat kesempatan untuk bekerja. Dalam pekerjaan itu karir kita semakin naik dan berkembang. Itu semua adalah achieve status. Status yang kita peroleh melalui usaha atau kerja keras. Sesuai tema kita hari ini, pekerjaanku, misiku, kita akan fokus pada penerapan prinsip tinggal dalam keadaan seperti pada waktu kita dipanggil pada pekerjaan kita. Bagaimana kita memandang dan menyikapi pekerjaan kita saat ini. Prinsip itu dikenakan ke situ. Prinsip tinggal dalam keadaan seperti pada waktu kita dipanggil. Tinggal dalam keadaan seperti pada waktu kita dipanggil berarti setia pada pekerjaan kita saat ini. Setia pada pekerjaan kita, ya. Pertanyaannya, mengapa orang Kristen harus setia pada pekerjaannya? Kembali ke ayat 17, ayat 20 dan ayat 24 di mana prinsip tadi dikemukakan oleh Rasul Paulus. Ada dua kata kunci di sana. Yang pertama adalah ditentukan atau ditugaskan, dari kata Yunani meritzo, ditugaskan, dan yang kedua adalah dipanggil. Intinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Kristen itu harus setia pada pekerjaannya. Karena di situ ia dipanggil untuk percaya kepada Tuhan. Di situ ia dipanggil untuk berserah pada Tuhan, menyerahkan dirinya kepada Tuhan, beriman. Ya. Dan di situ juga, di pekerjaannya itu, ia ditugaskan meritso, untuk menyatakan imannya kepada Tuhan tadi itu, kepada orang-orang di sekitarnya. Di pekerjaan kita dipanggil untuk percaya kepada Tuhan. Di pekerjaan kita juga, kita ditugaskan untuk mempersaksikan iman kita kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana jika pekerjaan kita itu ternyata rendah? Rendah itu bukannya tercela ya. Kalau tercela itu buruk. Tidak semua pekerjaan itu baik. Ada pekerjaan yang tercela atau buruk. Pekerjaan misalnya menjual obat-obatan terlarang. Pekerjaan yang jelas-jelas berlawanan dengan firman Tuhan. Itu jelas tercela. Tidak baik, kita tidak bicara tentang itu. Tapi ini bicara tentang kenyataan bahwa ada pekerjaan yang dianggap rendah di mata dunia. Misalnya pekerjaan sebagai tukang batu, tukang kayu, sebagai tukang sampah, ART, asisten rumah tangga, dan seterusnya. Itu semua dianggap rendah di mata dunia. Bagaimana? Jawaban Paulus adalah tidak apa-apa. No problem. Tetapi, kata sang rasul, jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan atau beroleh pekerjaan yang lebih baik, pergunakanlah kesempatan itu. Ayat 21. Kalau tidak ada atau belum ada kesempatan itu, no problem, tidak apa-apa. Nah, ini menarik ya. Artinya, serendah apapun pekerjaan kita, atau sebaliknya, setinggi apapun itu, nilai kita itu sama di mata Allah. Mau kita ini direktur utama sebuah rumah sakit ternama, atau kita ini adalah seorang asisten rumah tangga, pocokan lagi. Itu nilai kita sama di mata Allah. Paulus menegaskan di ayat 22 sampai 23. Kita adalah milik Tuhan. Kita telah ditebus dengan harga yang sama. Darah Kristus. Dan kita adalah hamba Tuhan. Kita ini sama-sama hamba di mata Tuhan. Enggak ada yang satu statusnya karena
status sosialnya tinggi, maka dia adalah kelasnya kelas tuan. Yang lain karena status sosialnya rendah, dia kelas hamba. Tidak ada. Di mata Tuhan, kita semua sama, milik Tuhan, milik kesayangan Tuhan, dan hamba Tuhan. Amin Bapak Ibu. Di sisi lain, serendah apapun pekerjaan kita, atau sebaliknya setinggi apapun itu, kalau tadi nilai kita ya, sekarang nilai pekerjaan itu. Nilai pekerjaan itu juga sama di mata Tuhan. Yaitu ladang misi Tuhan. Mau itu adalah jabatan direktur utama, jabatan pemilik perusahaan, atau jabatan sebagai karyawan biasa, sebagai tenaga kebersihan. Nilai pekerjaan itu sama di mata Tuhan, yaitu ladang misi gereja. Di situ meritso, Tuhan menugaskan kita untuk bersaksi. Ya. Paulus menegaskan hal ini di ayat 19. Yang penting adalah menaati hukum-hukum Allah. Jadi bekerjalah dengan menaati hukum-hukum Allah, apapun pekerjaan kita, setinggi apapun itu, atau serendah apapun itu di mata dunia, bekerjalah menurut hukum-hukum Allah. Karena itu saya mengajak kita untuk mengingat 10 perintah Tuhan, atau kita kenal sebagai dasatitah, dikemukakan dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 17 untuk menjadi kerangka laku kerja kita mulai hari ini. Kita mau bekerja menurut perintah-perintah atau hukum-hukum Allah. Karena untuk itu Tuhan menebus kita dan menugaskan kita. Ya. Saya akan menerjemahkan setiap butir dari 10 perintah Allah ini ke dalam pesan yang konkret. Butir yang pertama, saya harap kita semua ingat ya dasatitah ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya mulai hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bekerjalah sebagai ibadah kepada Tuhan. Persembahkan pekerjaan kita itu sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Bagian dari seluruh kehidupan yang kita persembahkan kepada Tuhan. Orientasi pekerjaan kita bukan terutama keuntungan. Bukan terutama kenaikan jabatan. Bukan terutama pencapaian-pencapaian yang bersifat sementara. Orientasi utama kita dalam bekerja adalah Tuhan. Saya bekerja untuk Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 23, apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan bukan semata-mata untuk manusia, tetapi terutama untuk Tuhan. Persembahkan itu. Ya. Butir yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah kepadanya. Artinya mulai hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bekerjalah dengan tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal itu artinya percaya, taat, dan bersandar. Itu tawakal. Percaya kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya, dan bersandar pada pimpinan dan pertolongan Tuhan. Bekerjalah sebagai wujud bahwa engkau percaya sama Tuhan. Pekerjaan ini Tuhan berikan kepada saya untuk kebaikan saya. Taati firman-Nya. Lakukan pekerjaan kita itu dengan setia. Dan percaya, bersandar, Tuhan akan menolong kita menunaikan tugas-tugas dalam pekerjaan kita. Kalau kita setia, taat, dan mengandalkan Dia. Itu artinya tawakal. Jangan membuat bagimu patung dan sujud menyembahnya. Jangan mendua hati. Jangan mengandalkan kekuatan atau sumber kekuatan lainnya untuk menunaikan tugas-tugas dalam pekerjaan kita. Andalkan hanya Tuhan. Ya.
butir yang kedua ini dikomentari oleh reformator kita Martin Luther. Dia berkata, semua pekerjaan diukur di hadapan Allah oleh iman semata. Allah itu mau lihat, kita ini bekerja dengan apa? Dengan kekuatan kita sendiri atau dengan iman kita kepada Tuhan. Kalau kita bekerja dengan iman, maka kita akan percaya, taat, dan bersandar pada Tuhan. Butir yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Artinya bekerjalah dengan tulus. Memakai bahasa Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selebihnya dari itu, kata Yesus, berasal dari si jahat. Jangan berbohong, jangan berdusta. Kita harus selaraskan antara apa yang kita pikirkan, kita rasakan, kita katakan, dan kita lakukan. All out. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatanmu, kerjakan bagian kita dengan sebaik-baiknya. Tidak usah kita banyak bicara tentang Tuhan kalau kita tidak mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Itu artinya jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Lebih banyak kita sedikit bicara, tapi kita banyak bekerja. Butir yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya, bekerjalah dengan adil. Tuhan menetapkan hari Sabat supaya semua orang, tuan, hamba, laki-laki, perempuan, tua, muda, sebahkan ternak dan tanah, semuanya harus beristirahat. Bekerjalah dengan prinsip 6 hari kerja, 1 hari istirahat. Dan itu harus diberlakukan kepada semua orang, bukan hanya kelompok tertentu. Saya pernah menegur seorang Kristen. Kenapa? Karena pembantu rumah tangga, asisten rumah tangganya bahkan tidak diberi kesempatan pada hari Minggu untuk beribadah di gereja. Cukup ibadah dengarkan radio, siaran radio. Ini kebangetan menurut saya. Ya. Jelas Tuhan mau kita memperjuangkan keadilan, kesejahteraan bagi semua makhluknya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita pergi ke Jepang, itu orang-orang Indonesia yang menjadi tenaga kerja di sana, yang bekerja di pabrik-pabrik roti. Sangat kasihan. Mereka tidak punya kesempatan hari Minggu itu untuk pergi beribadah di gereja. Jadi kalau hari Minggu, hamba-hamba Tuhan itu pergi ke tempat-tempat mes mereka. Saya pernah diajak ke salah satu mes, itu kami beribadah. Ukuran kamarnya itu kecil sekali, hanya 3 kali 3, tapi bisa diisi sampai 15 orang. Saking hausnya mereka beribadah kepada Tuhan. Ini tidak adil. Gereja-gereja di Jepang menyuarakan suara keadilan. Bahwa setiap orang berhak beribadah sesuai agama mereka. Ya, ingat dan kuduskan hari Sabat. Berikan kesempatan kepada orang-orang sekitar kita untuk beribadah. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Artinya mulai hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bekerjalah demi orang tua kita. Jangan jadi malin kundang. Orang tua itu adalah wakil Allah menurut Alkitab. Terlepas dari segala kekurangan mereka. Kalau di kebaktian pemberkatan nikah di GKMI Kudus, biasanya saat yang paling mengharukan itu adalah saat ketika pasangan yang diberkati itu menyampaikan kata-kata penghormatan kepada orang tua. Ada 4 unsur yang mereka sampaikan kepada orang tua mereka di hari pernikahan mereka. Yang pertama adalah ucapan terima kasih karena sudah melahirkan dan membesarkan mereka. Yang kedua adalah permintaan maaf atas segala kesalahan mereka selama ini.
mereka menjadi anak yang seringkali berlaku salah dan menyakiti hati orang tua. Unsur yang ketiga adalah permohonan doa agar mereka dapat membangun rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya. Dan yang keempat adalah janji, kami akan mencintai dan melayani papa mama sampai papa mama dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Bekerjalah demi orang tua. Butir yang keenam, jangan membunuh. Artinya bekerjalah dengan ramah. Ciptakan suasana dan lingkungan kerja yang memberikan kenyamanan dan rasa aman, terayomi oleh semua orang yang bekerja di sekitar saudara dan bersama saudara. Itu artinya jangan membunuh, jangan mencelakai. Lindungi orang-orang di sekitar kita. Butir yang ketujuh, jangan berzinah, artinya bekerjalah dengan sopan, dengan tertib, dengan menghargai relasi-relasi kemanusiaan yang ada, yang kita miliki dan orang lain miliki. Ciptakan harmoni di sana. Itu arti dari shalom. Shalom itu arti yang paling dalam adalah keadaan yang semestinya. Ketika dalam rumah tangga, suami menyayangi dan melindungi istrinya. Istri menghormati dan melayani suaminya. Di situ ada shalom, karena itu keadaan yang semestinya. Orang tua mendidik anak, anak menaati orang tua, itu shalom. Waktu kita mau menyeberangi jalan, kita melihat ada orang tua yang juga mau menyeberangi jalan. Lalu kita menawarkan bantuan, kek nek ayo saya gandeng, saya bantu ke seberang. Itu shalom. Tapi kalau kita masa bodoh, itu bukan urusan saya. Di situ tidak ada shalom. Karena shalom, arti paling dalamnya adalah keadaan yang semestinya. Shalom itu bicara relasi. Relasi yang benar dan harmonis. Dengan Tuhan, itu yang paling utama. Lalu yang kedua dengan siapa? Dengan diri sendiri. Ada banyak orang yang tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Kelemahan-kelemahannya, minder atau sebaliknya. Dia menjadi sombong karena menganggap dirinya lebih utama dari orang lain. Itu bukan shalom. Shalom adalah relasi yang benar dengan diri sendiri. Lalu relasi yang benar dan harmonis dengan sesama manusia. Dan yang terakhir, relasi yang benar dan harmonis dengan sekalian ciptaan. Jangan berzina, hargai dan pelihara semua relasi yang ada. 8, jangan mencuri, artinya bekerjalah dengan jujur. Jangan mengambil apa yang bukan bagian kita. Jangan mencuri uang, jangan mencuri waktu. Jangan mencuri karya. Wah, sekarang ini banyak yang mencuri karya. Bikin skripsi, curi karya orang lain. Dibedakan saja nanti kata-kata tertentu. Kami baru saja menegur seorang hamba Tuhan yang ternyata suka mencuri khotbah orang lain. Karena sekarang di era internet ini, kalau kita mau khotbah tinggal ketik temanya, nanti muncul contoh-contoh khotbah. Ketahuan dia copy paste dari karya orang lain, ditegur dengan keras oleh penatua kami. Jangan mencuri, bekerja dengan jujur. Bapak Ibu mau dengerin pendeta yang khotbahnya itu copy paste dari khotbah orang lain. Bapak Ibu akan tahu kok, karena bahasanya beda. Cara menguraikan firman beda. Loh, Pak Erik kok khotbahnya kayak gini, kayak bukan Pak Erik. Nah, itu patut kita curigai itu kalau sudah seperti itu. Ya, jangan mencuri. Bekerjalah dengan jujur. Beberapa waktu yang lalu kami juga menegur seorang anggota jemaat yang membuat laporan palsu tentang kecelakaan yang dialami oleh putrinya. Putrinya naik motor mau ke sekolah, tapi belum punya SIM, lalu tabrakan dengan motor lain. Karena tidak mau berurusan dengan pihak kepolisian dan tidak mau menanggung biaya pengobatan karena mahal, tulang kaki putrinya patah. Demi mendapatkan manfaat BPJS dibuat laporan palsu.
bahwa putri kami ini waktu mau ke sekolah naik sepeda ontel. Motor dirubah jadi sepeda ontel. Lalu mau menghindari lubang, jatuh, tulang kakinya patah. Sehingga dibayar oleh pihak BPJS biaya pengobatannya. Kami panggil orang ini dan kami bilang, Bapak salah. Sadar nggak sih Bapak ini anak Tuhan? Apa yang Bapak lakukan itu telah merugikan banyak pihak. Pertama pihak perawat yang harus ikut menandatangan berarti ikut berdusta terhadap laporan itu. Yang kedua adalah pihak dokter yang menangani putri Bapak. Dokter bukan hanya berdusta dengan menandatangani laporan itu, tapi dokter melanggar sumpah dokter. Karena butir kedua dari sumpah dokter adalah melaksanakan tugas pelayanan kesehatan secara terhormat sesuai martabatnya sebagai seorang dokter. Dan itu terjadi di rumah sakit Kristen. Bapak merugikan rumah sakit kita bersama ini. Bapak Ibu sekalian, dia mengambil apa yang bukan bagiannya. Dia mencuri. Jangan kita mencuri. Terima dengan penuh syukur apa yang menjadi bagian kita. 9, jangan mengucapkan saksi dusta. Artinya bekerjalah dengan setia kawan. Karir itu penting, kenaikan jenjang itu penting. Tapi jangan sampai itu menjadi yang lebih utama daripada persahabatan. Sahabat itu jauh lebih berharga daripada karir dan naik jabatan. Jangan demi karir, demi naik jabatan, kita hancurkan hidup orang lain, kita jelekkan orang lain, kita singkirkan orang lain dengan fitnah, dusta, dan sebagainya. Yang terakhir, jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Suaminya, istrinya, harta bendanya, rumahnya, dan sebagainya. Artinya bekerjalah dengan rasa cukup. Bunga di padang Tuhan hiasi, burung di udara Tuhan pelihara. Amin. Maka yang Tuhan berikan itu cukup. Bekerja dengan rasa cukup. Kalau ada kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, kata Rasul Paulus, ambil kesempatan itu. Tapi kalau itu belum ada, atau bahkan tidak ada, tidak apa-apa, kata Paulus. Karena cukup. Tidak mungkin Tuhan menelantarkan kita umatnya. Pandangan Martin Luther tentang hakikat pekerjaan demikian, Bapak Ibu. Pekerjaan adalah panggilan khusus untuk mencintai sesama manusia. Jadi kalau kita bekerja dengan rasa cukup, kita tidak merugikan orang lain, kita tidak mengutamakan karir ketimbang sahabat, kita bekerja dengan penuh rasa syukur, dengan memelihara relasi dan seterusnya tadi, itulah cara kita mengasihi sesama manusia. Itulah misi kita dalam pekerjaan kita. Saya tutup dengan kisah ini, kisah Lina. Lina adalah salah satu anggota jemaat GKMI Kudus. Lina ini sosok perempuan masih muda, tidak muda sekali, ya. Orangnya sangat sederhana, pekerjaannya sehari-hari cuma ART, asisten rumah tangga pocokan, dari rumah ke rumah. Melakukan jasa kebersihan, mengepel, menyapu, dan sebagainya. Dan kendaraannya ini cuma sepeda tua. Saya tulis kata cuma dengan tanda kutip, karena menurut Paulus itu tidak apa-apa. Tidak masalah, no problem. Ya, tapi dia ini, di tengah segala kekurangannya, dia salah satu anggota jemaat yang sangat mencintai dan memperhatikan gembalanya. Lina ini di luar waktu-waktunya bekerja di rumah-rumah tempat langganannya itu. Dia pergi ke pondok lansia. Di kota Kudus ada pondok lansia yang ibu-ibu gereja kelola. Tempat kami merawat para lansia yang tidak atau kurang mendapatkan tempat di rumah anak cucu mereka.
Lani ini pergi ke pondok lansia dan dia memberikan waktu tenaganya untuk menyuapi para lansia di pondok itu. Memberi mereka makan, disuapi satu-satu. Dan dia sangat memperhatikan para gembala. Tiba-tiba dia itu sering memberikan surprise kepada kami. Tiba-tiba dia ada di depan pintu pastori. Bawa apa? Bawa standan pisang. Lain kali bawa apa? Bawa sepotong coklat. Hanya untuk pendetanya. Kadang kami mau berkata, Lina, uangmu itu buat kamu saja. Simpan, tabung untuk masa depan. Dan dia akan menjawab demikian. Saya menabung, Pak. Ini sengaja saya sisihkan. Karena saya mau ambil bagian mendukung pelayanan Bapak. Mungkin di antara kita merasa, apa hubungannya sepotong coklat, setandan pisang dengan mendukung pelayanan seorang pendeta? Tapi kalau Bapak seorang pendeta mengalami pengalaman seperti itu. Ada seorang anggota jemaat. Ini contoh orang yang memberi bukan dari kelimpahan, tapi dari kekurangan. Sepotong coklat itu akan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada Bapak Ibu untuk melayani Tuhan. Berapa orang Kristen seperti Lina, dia sangat mensyukuri pekerjaannya. Walaupun hanya ART pocokan, no problem. Dia sadar dia milik Tuhan. Dia sadar dia hamba Tuhan. Dan dia dalam kekurangannya. Dia mempersembahkan yang terbaik. Dia suapi para lansia di pondok lansia. Dan dia dukung pelayanan para pendeta. Kiranya kisah Lina menginspirasi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sangat indah. Kami ditegur, dikoreksi, dibarui, dan ditantang untuk mulai hari ini bekerja sebagai ungkapan iman dan ibadah kami kepadamu. Bekerja dengan kesadaran bahwa pekerjaan kami adalah panggilan khusus dari Allah bagi kami untuk mengasihi sesama kami manusia. Di mata Tuhan, nilai kami semua sama, milik Tuhan dan hamba Tuhan. Dan di mata Tuhan, nilai pekerjaan kami sama, apapun pekerjaan itu. Ladang misi gereja. Tolong kami mulai hari ini bekerja dengan sebaik-baiknya, menuruti perintah-perintah-Mu. Mampukan kami untuk setia sampai akhir hayat kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.